Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Ada yang lagi nyari HP entry level terbaru yang udah pakai chipset gaming, tapi hasil kameranya juga nggak ngecewain gak nih? Sepertinya HP yang akan saya unboxing dan hands-on kali ini bisa jadi pertimbangan yang pas untuk saat ini. Pakai chipset gaming Helio G25 yang dipadukan dengan baterai 6000 mAh, tentunya buat main game bisa awet dan tahan lama. Belum lagi bonus kualitas jepretan kameranya yang juga udah oke banget nih untuk smartphone kelas entry yang dijual seharga 1,2 jutaan. Nggak pakai lama, yuk kita unboxing dulu Infinix Hot 10 Play ini. Di bagian depan dus terdapat tulisan Infinix Hot Play dan angka 10, serta chipset yang digunakan yaitu MediaTek Helio G25. Dan varian memori internal 32 GB. Di bagian kanan dan kiri dusnya sama-sama terdapat tulisan Hot 10 Play. Di bagian atas terdapat tulisan Infinix dan di bagian bawah terdapat kode IMEI serta varian warna yaitu Obsidian Black. Baru di bagian belakangnya nih terdapat spesifikasinya yang lebih lengkap. Mulai dari OS bawaan Android 10 Go Edition, baterai 6000 mAh, layar 6,82 inch, hingga chipset Helio G25 dan beberapa fitur kamera yang nanti akan kita bahas langsung di hands-on reviewnya aja ya. Biar nggak kelamaan review boxnya. Kita buka dulu ya segelnya. Begitu pertama dibuka langsung terlihat unit HP dengan stiker tulisan 6000 mAh Power Marathon Non-Stop Playing. Serta beberapa fitur unggulannya yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Kita singkirkan dulu. Lalu di bawah kertas pembatas kompartemen terdapat adapter charger bawaan sebesar 10 watt dan kabel data bawaan yang sayangnya masih menggunakan tipe micro USB. Dan terdapat bonus SIM tray ejector, lalu kertas yang ada tulisannya Welcome to Join X Club dan juga buku manual serta kartu garansinya. Lalu di bagian paling bawah terdapat bonus anti gores yang berbahan plastik tipis serta case bawaan yang bening dan lumayan keras namun tetap elastis. Itu dia isi kemasan bawaan dari Infinix Hot 10 Play ini. Kita beresin dulu ya. Kita lepas dulu stiker bagian depan dan lapisan plastik bagian belakangnya. Di sebelah kanan terdapat tombol power dan volume. Di sebelah kiri terdapat lubang untuk membuka triple slot untuk dual SIM dan micro SD-nya. Di bagian atas polos aja nih. Lalu di bagian bawah terdapat lubang mic, lubang micro USB, dan lubang jack audio 3,5 mm. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 10 Play. Dengan interface XOS Dolphin 7.0 yang berbasis Android 10 Go Edition. UI-nya terlihat simpel dan minimalis. Menggunakan layar 6,82 inch IPS LCD yang beresolusi SD+, 720x1640 pixel. Kualitas layarnya juga terlihat bagus, walau memang brightness-nya harus di-set sekitar 60% ke atas agar terlihat lebih terang. Berbahan material plastik dengan finishing glossy yang masih mudah meninggalkan bekas sidik jari. Tapi untuk build quality-nya tetap terasa solid dan kokoh. Handheldnya juga tetap terasa nyaman kalau untuk yang punya tangan berukuran besar. Overall di bagian desainnya ini udah oke banget dan memang sudah kekinian. Tampilannya udah cakep nih. Lanjut kita tes gimana hasil benchmark dan performa gamingnya. Infinix Hot 10 Play ini ditenagai chipset MediaTek Helio G25 yang berfabrikasi 12 nanometer. Dipadukan dengan RAM 2 GB dan storage 32 GB tentunya memang kurang cocok buat kebut-kebutan ya. Dan benar aja, skor Antutu versi 8 hanya bisa mencapai 80 ribuan. Dan saya tes juga menggunakan aplikasi Geekbench 5, hasilnya mendapatkan skor 130 poin untuk single core dan skor 487 poin untuk multicore-nya. Lalu saya cek juga menggunakan aplikasi Sensor Box. Ternyata hanya terdapat 2 fitur sensor saja yang tidak tersedia. Namun di sini sensor gironya juga ternyata cuma software ya, bukan hardware, yang pastinya akan jadi terasa delay. Berikut adalah performa gamingnya dalam menjalankan 3 game SD yang udah saya siapkan. Game yang pertama yaitu PUBG Mobile. Settingan PUBG cuma mentok di graphic balance dengan FPS medium. Namun biar enak mainnya saya ganti ke settingan smooth medium. Dan ternyata HP ini juga punya fitur mode gaming nih. Di awal permainan sih gameplaynya lumayan lancar, namun mendekati mid hingga late game mulai terasa frame dropnya. Touchscreen-nya juga terasa sedikit delay, namun overall masih cukup playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 5%. Game kedua saya bermain game Free Fire.
settingan game ini bisa dimentokin ke rata kanan. Dan gameplaynya juga terasa lebih smooth dan cenderung stabil. Jauh lebih playable dibandingkan game PUBG yang meski main di rata kiri tadi sering terasa frame drop. Kalau Free Fire ini di rata kanan masih enak-enak aja ya. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 40 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 5%. Game terakhir saya bermain game MOBA SD yaitu AoV. Settingannya juga saya rubah ke rata kanan dan bisa mengaktifkan mode hack frame rate-nya. Serta settingan grafis SD loh. Animasi gameplaynya bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal. Kontrol touchscreen-nya juga terasa cukup responsif. Namun sedikit frame drop tetap terasa saat war dan saat skill animasi tiap hero-nya diaktifkan. Tapi overall masih sangat nyaman dan masih playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP mencapai 40 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 4%. Kalau untuk memutar YouTube, kualitas layarnya juga udah oke nih. Lumayan lah udah bisa nikmatin konten beresolusi SD. Cuma suara speakernya aja yang kurang nyaman dan akan terasa sedikit cempreng jika terlalu dinyaringkan. Dan selama 30 menit YouTubean dengan brightness dan volume di 60%, baterainya berkurang sekitar 3%. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya. Setup dual kameranya terdiri dari kamera utama sebesar 13 megapiksel berapertur f1.8 dan didukung lensa kedua yang lebih untuk fitur AI kamera. Sedangkan kamera selfie-nya bersensor 8 megapiksel berapertur f2.0 dengan lensa wide. Kualitas hasil jepretannya di kondisi cahaya yang cukup tetap bisa memberikan hasil yang lumayan oke. Perbedaan mode auto dan saat mode XDR dinyalakan juga cukup terasa. Dynamic range-nya cukup luas meski detailnya masih terasa kurang. Kalau untuk foto makronya malah bisa lebih optimal dan hasilnya memang terbilang bagus. Kalau untuk perekaman videonya hasilnya tetap terasa biasa aja. Dan memang kurang stabil karena memang belum ada stabilisernya. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan dan juga hasil rekaman videonya. Kesimpulannya, Infinix Hot 10 Play ini lebih cocok jika untuk dijadikan sebagai HP daily use yang tentunya punya daya tahan baterai yang awet dan mampu digunakan full seharian tanpa khawatir akan kehabisan baterai. Buat yang suka foto-foto, baik yang suka selfie atau kebutuhan kasual fotografi yang di-share ke sosial media juga masih oke. Kalau untuk kebutuhan gaming lebih cocok untuk bermain game MOBA atau game yang tidak terlalu butuh spek yang mumpuni. Yang jelas di kelas harganya Infinix Hot 10 Play ini jelas recommended untuk dibeli jika memang dananya terbatas, tapi ingin kualitas smartphone masa kini yang totalitas. Oh iya, untuk review gaming test yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.